Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Aditya Pantau, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Ebenezer Ketapang yang melayani di Pos Pelkes Peniel Sepontijaya. Saya menyapa kita semua dari halaman gereja Pos Pelkes yang kami alokasikan untuk PEG, penanaman cabai, dan sekarang ini kami sementara membangun gedung gereja yang baru. Kami mohon topangan, doa, dukungan, dan juga dana dari Bapak Ibu Saudara untuk keberlangsungan pembangunan gereja kami. Boleh menghubungi nomor telepon saya maupun langsung mengirim di nomor rekening Pos Pelkes Peniel Sepontijaya. Perlu diketahui bersama bahwa Pos Pelkes Peniel Sepontijaya ini merupakan satu-satunya GPIB yang berada di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena Tuhan masih menuntun dan menyertai kami. Kami akan melanjutkan aktivitas yang Tuhan anugerahkan kepada kami, pekerjaan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita semua pada pagi hari ini diambil dari kitab Yosua, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima, dan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan menyatakan, Ia berkata kepada mereka, pergilah ke tengah sungai Yordan, di depan tabut Tuhan Allahmu, dan masing-masing angkatlah di atas bahumu sebuah batu, menurut jumlah suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di antara kamu, jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya, apa arti batu-batu itu bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah mereka yang bukan hanya mendengar, membaca, merenung, tetapi yang melakukan firman dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB dimanapun berada, Yosua pasal 4 yang kita baca menceritakan bagaimana bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian. Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk memilih 12 orang, masing-masing dari suku Israel, untuk mengambil 12 batu dari dasar sungai dan mendirikannya sebagai tanda peringatan. Tuhan menginginkan untuk umatnya memiliki tanda yang nyata yang akan mengingatkan mereka dan keturunan mereka generasi mendatang akan penyertaan Tuhan dalam perjanjian kehidupan mereka. Kita ketahui bersama bahwa bagaimana bangsa Israel sering melupakan pekerjaan dan karya Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka selalu jatuh ke dalam dosa dan penyembahan berhala. Nah, batu-batu pengingat ini bertujuan agar mereka tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sahabat GPIB yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita juga harusnya demikian. Seringkali kita diperhadapkan dengan pelbagai tantangan dalam perjalanan iman yang sangat sulit. Bahkan mungkin kita berada di posisi dan kondisi di mana kita tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan. Ada saat-saat di mana kita merasa kuat, tapi juga ada saat-saat di mana kita merasa lemah dan hancur. Dan mungkin kita mulai mempertanyakan tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada saat ini dan ajakan kepada kita semua, kita butuh pengingat akan kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel yang memiliki 12 batu sebagai pengingat, kita juga perlu memiliki batu-batu pengingat dalam kehidupan kita. Pengingat bisa berupa pengalaman iman, kesaksian pribadi, atau simbol-simbol bahkan lagu-lagu dan lain sebagainya yang mau mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, batu-batu pengingat itu berfungsi untuk mengajarkan kepada generasi mendatang, keturunan dari keturunan kita,
tentang bagaimana perbuatan Tuhan dan campur tangan Tuhan yang sungguh nyata dan tidak ada bandingannya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mewariskan iman kita kepada generasi mendatang. Membekali mereka, mengajarkan mereka, menguatkan mereka. Dan supaya mereka tetap mengingat dan merasakan bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Contohnya, mungkin kita pernah melihat orang-orang menggunakan kalung salib. Semoga kalung salib bukan hanya sebagai aksesoris belaka, tetapi juga menjadi sebuah tanda seperti batu pengingat ini. Memberikan peringatan, memberikan tanda tentang bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Salib yang melambangkan penderitaan, tetapi juga tentang kasih karena pengorbanan Kristus. Supaya kita terus mengingat, terus merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Supaya ibu bapak saudara, sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, kita menjalani kehidupan ketika kita ada dalam posisi yang tidak baik-baik saja, kita tetap mengingat tentang penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dan luar biasa dalam kehidupan kita. Sahabat GPIB, jika bangsa Israel memiliki 12 batu tanda pengingat sebagai simbol nyata bahwa Tuhan menyertai mereka, maka kita pun perlu memiliki tanda atau pengingat dalam hidup kita supaya iman kita tetap teguh. Jangan biarkan pelayanan atau perjalanan iman kita hanya berlalu begitu saja tanpa kita mengenang dan mensyukuri karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Hal-hal ini akan menguatkan kita saat kita menghadapi tantangan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan yang setia pada masa itu adalah Tuhan yang sama, yang setia sekarang sampai selama-lamanya. Dan Dia ada dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya, sahabat-sahabat GPIB. Untuk itu, selamat membuat batu-batu pengingat. Dan juga selamat menjadi batu-batu pengingat bagi orang lain. Supaya mereka dan kita juga boleh merasakan bagaimana Tuhan bekerja dalam proses kehidupan kita. Dan kita tetap memuji Allah atas segala kebaikan dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Jadilah batu-batu pengingat bagi orang lain, tetapi sebelumnya buatlah batu-batu pengingat untuk diri kita. Supaya kita tetap merasakan dan mengingat bagaimana kuasa Tuhan bekerja sungguh nyata bagi ibu bapak saudara dan saya, bagi kita semua sampai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan, menyapa kami di pagi hari ini. Kiranya firman yang kami renungkan, kami dengar, boleh menguatkan kami, membekali kami untuk kami menjalankan setiap tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami terus, supaya kami tetap merasakan dan menyadari, bahkan menjadi pengingat bagi orang lain tentang penyertaan Tuhan, dan kami juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan berbagai aktivitas, tugas dan tanggung jawab pelayanan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang bangkit bagi kami semua, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah program Morning Call GPIB edisi hari Rabu 7 Mei 2025. Sampai bertemu di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.